Pada tahun 1993, di salah satu lahan luas yang berada di sebuah daerah di Pati. Pada masa jayanya, sekitar tahun 60-an sampai 90-an, rumah sakit ini melayani ribuan pasien dari berbagai daerah, di mana bayangan itu masih terekam, tapi tanpa kepala. Dan ada sesuatu berdiri tepat di belakang mereka. Suster berpakaian usang, matanya hitam legam, menatap langsung ke arah kamera. Selamat datang kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Di antara rimbun pohon bambu dan jalan yang lengang di Kabupaten Pati, berdirilah sebuah bangunan tua dengan cat yang mengelupas, jendela-jendela retak, dan aroma lembab yang menusuk ke tulang. Dulu itu adalah tempat penyembuhan. Kini menjadi rumah bagi mereka yang tak pernah pulang. Malam ini, Pocita akan mengajak kalian menelusuri lorong-lorong sepi, kamar-kamar bekas rawat, tempat di mana waktu seolah terhenti, dan yang tertinggal hanya bisikan mereka yang tak terlihat. Pada tahun 1993, di salah satu lahan luas yang berada di sebuah daerah di Pati, berdiri sebuah bangunan bergaya kolonial hasil peninggalan era Belanda. Lantainya dari tegel abu-abu, dingin seperti kuburan. Jendelanya tinggi menjulang dengan teralis besi berkarat. Awalnya tempat ini penuh harapan, dibangun dari niat seorang pendeta, katanya untuk melayani kesehatan masyarakat tanpa memandang agama. Tapi sejak awal, selalu ada cerita-cerita aneh. Bayi-bayi yang lahir tanpa tangisan, pasien yang sembuh, tiba-tiba meninggal keesokan harinya, dan staf medis yang hilang malam-malam hanya meninggalkan bau busuk dan sepatunya yang menghadap ke pintu jenazah. Pada masa jayanya, sekitar tahun 60-an sampai 90-an, rumah sakit ini melayani ribuan pasien dari berbagai daerah, dari Pati, Kudus, Rembang, dan beberapa yang tak pernah ditemukan catatannya, seperti ditelan bangunan. Warga sempat bilang, rumah sakit ini berdiri di atas bekas kuburan tua pada zaman penjajahan Jepang. Dulu, ada lubang-lubang penguburan massal di belakang ruang rawat. Tapi saat rumah sakit diperluas, lubang-lubang itu hanya ditutup dengan semen. Tanpa ada ritual, tanpa ada doa. Sejak saat itu, mulai terdengar suara langkah kaki di malam hari. Padahal semua pasien sedang tidur. Langkahnya pelan, berat, menyeret, dan yang paling sering didengar, suara tangisan. Tapi bukan tangisan bayi, melainkan suara pria tua
yang menangis dari ruang bersalin. Pada tahun 1999, krisis ekonomi meluluh lantakkan pelayanan. Obat habis, staf berhenti satu persatu. Pasien semakin sedikit, tapi kamar rawat semakin banyak terisi. Bukan oleh manusia, tapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan kemudian datanglah banjir bandang pada tahun 2006. Lumpur naik hingga lutut. Pasien dipindahkan ke lantai 2. Tapi ada yang tertinggal di lantai bawah. Seorang pasien stroke lupa diangkut. 3 jam kemudian, dia ditemukan terduduk di kursi roda, menghadap ke dinding, matanya terbuka lebar, mulutnya penuh lumpur, dan di tembok ada coretan tangan dengan darah. Sejak hari itu, rumah sakit ini tidak pernah sama lagi. Dan ketika akhirnya ditutup pada tahun 2015, dia tidak benar-benar ditinggalkan. Karena yang tinggal di dalamnya tidak butuh obat, tidak butuh makanan, hanya butuh satu hal, waktu untuk kembali menampakkan diri. Biasanya makhluk halus datang di malam hari, tapi tidak dengan rumah sakit ini. Tempat ini menolak logika. Di siang bolong, dengan cahaya matahari paling terik, ada yang tetap berkeliaran. Seorang tukang AC pernah dipanggil ke sana. Dia tidak tahu kalau rumah sakit itu sudah lama ditutup. Saat ia sedang naik ke lantai 2, ia melihat seorang wanita berpakaian putih, rambut panjang, berjalan melintasi lorong. Saya pikir itu suster, bajunya kayak baju medis lama. Tapi ketika saya perhatikan, langkahnya aneh. Dia jalan, tapi gak goyang, gak ada bayangan. Terus dia berhenti, melihat ke arah saya, tapi mukanya kosong, kayak putih semua, tanpa mata, hidung, mulut, putih kayak kain kafan. Ia kabur seketika. Dan saat keluar dari bangunan, warga sekitar langsung bertanya, "Loh mas, kok bisa masuk? Kan semua pintu digembok." "Hah? Padahal tadi pagi pintunya kebuka lebar kok." Tapi kejadian paling mengganggu terjadi pada tahun 2020. Seorang mahasiswa dari Semarang datang bersama tim dokumenter. Mereka ingin membuat konten eksplorasi horor. Menurut kesaksian, mereka bercerita, "Kami ke sana jam 2 siang itu cerah banget. Tapi begitu masuk ruang UGD, tiba-tiba semua suara hilang. Gak ada suara serangga sama sekali. Terus di ujung lorong ada seorang pria. Dia membelakangi kami, pakai baju pasien. Jalan pelan sekali mengelilingi bangunan. Tapi waktu kami berusaha kejar, gak ada siapa-siapa. Dan baju pasiennya tergantung di atas pintu ruang operasi. Lalu ketika mereka mencoba mencek hasil foto, ada satu gambar di mana bayangan itu masih terekam, tapi tanpa kepala.
dan ada sesuatu berdiri tepat di belakang mereka. Suster berpakaian usang, matanya hitam legam, menatap langsung ke arah kamera. Semenjak video mereka viral, beberapa orang mencoba datang ke sana. Sebagian kembali dengan rasa takut, sebagian kembali dengan sesuatu yang ikut pulang. Lorong itu dulunya disebut Lorong 3A, jajaran kamar perawatan dengan cahaya lampu yang pucat dan bau obat yang menusuk. Kamar 12 terletak di ujung lorong, kamar yang paling jarang digunakan. Tapi suatu malam, seorang pasien dipindahkan ke sana. Kondisinya menurun, paru-parunya mulai melemah, jantungnya tak stabil. Tak ada yang tahu bahwa malam itu ia akan melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pasien itu tiba-tiba berteriak histeris. Di tembok! Sus, lihat sus! Di tembok! Ada kaki! Potongan kaki berdarah! Potongan kaki berdarah jalan sendiri, sus! Semua orang dalam ruangan membeku. Mereka menoleh ke dinding di atas tempat tidur pasien. Kosong. Tapi mata pasien itu menatap lurus, tak berkedip. Tubuhnya gemetar, dan dari dalam mulutnya keluar bisikan terakhir sebelum jantungnya terhenti. Kakinya masuk ke kepalaku. Setelah kejadian itu, kamar 12 langsung dikosongkan. Tapi malam-malam berikutnya, perawat jaga mulai melihat bercak darah di dinding yang tak pernah bisa dibersihkan. Saya sudah coba pel berkali-kali, tapi darahnya muncul lagi. Di langit-langit, di tembok, di bawah ranjang, dan ada bekas jejak kaki kecil, tapi cuma sebelah kaki manusia mengarah ke arah jendela. Tak lama kemudian, kamar itu ditutup secara permanen. Tapi suara ketukan dari dalam masih terdengar setiap malam pada pukul 3. Banyak yang bilang itu adalah pasien terakhir yang masih ingin keluar. Kejadian berikutnya dialami oleh seseorang, sebut saja namanya Bayu. Terjadi pada tahun sekitar 2021. Dia datang untuk menjenguk temannya yang sakit. Mendapat kabar dari kerabat, katanya temannya sedang dirawat di ruang perawatan lantai 2 rumah sakit ini. Tanpa curiga, Bayu datang begitu saja. Anehnya, saya gak lihat ada petugas, tapi pintunya terbuka. Saya masuk, berjalan, melewati ruang administrasi yang berdebu. Tapi begitu sampai di lantai 2, suasananya beda. Bersih, ada ranjang, ada selimut, ada suara orang jalan, bahkan ada aroma infus. Ya kayak rumah sakit pada umumnya. Selama 3 malam, Bayu tidur di bangsal kosong. Ia ditemani perawat yang katanya datang malam-malam tanpa suara. Perawatnya gak pernah ngomong, paling cuma senyum aja. Rambutnya ketutup, bajunya putih lusuh, tangannya dingin banget waktu narik tirai jendela. Tapi pada malam ketiga, sesuatu berubah. Bayu terbangun pada pukul 2 dini hari. Temannya tidak ada di ranjang, bangsal kosong. Tapi dari arah ruang jenazah, terdengar suara roda berderit.
berjalan mendekat, dan dari celah pintu, dia melihat ranjang didorong dengan mayat berselimut putih berjalan sendiri menuju lift. Wah, setelah melihat itu, saya langsung kabur. Saya lari turun tangga, dan begitu sampai luar, saya nggak lihat bangunannya. Gelap semua. Keesokan paginya, Bayu bercerita ke warung dekat lokasi. Pemilik warung hanya menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara gemetar. Mas, rumah sakit itu udah ditutup sejak 2015. Udah nggak ada yang dirawat di sana. Apalagi lantai 2. Itu lantainya udah rubuh dari tahun 2017. Bayu pun mencoba ke sana pada siang harinya, dengan warga sebagai saksi. Dan benar, lorong tempat ia tidur kini penuh puing. Tak ada ranjang, tak ada jejak perawat. Hanya satu hal yang tertinggal. Di lantai ia rebahan tadi malam, terdapat bekas kepala, seperti bekas tekanan panjang, yang masih basah, seperti baru saja ditinggalkan. Lalu warga setempat yang pernah bekerja menjadi satpam di sana bercerita. Saya kerja 15 tahun di sana, Mas. Dulu rame, tapi makin kesini makin banyak yang hilang. Bukan cuma pasien, tapi pegawai hilang waktu jaga malam, waktu patroli, waktu ngantar mayat ke ruang pendingin. Dan yang terakhir itu, namanya Wulan, seorang perawat muda. Dia ngantar jenazah ke ruang bawah. Tapi setelah itu dia tidak pernah kembali, Mas. Yang ketemu cuma sepatunya, basah, dan pintu ruang jenazah yang terbuka sendiri. Ruang jenazah rumah sakit ini adalah bagian paling tua pada bangunan itu. Jalan masuknya menurun tanpa lampu. Udara di dalamnya dingin, tapi bukan karena AC. Lebih mirip nafas dari sesuatu yang sudah lama tertidur. Saya juga pernah jaga sendiri, Mas. Waktu itu sekitar tahun 2014. Jam 2 dini hari, tiba-tiba lampunya mati semua. Saya coba turun ke bawah buat ngecek genset. Dan di lorong menuju ruang jenazah, saya lihat ada satu kantong mayat yang bergerak. Awalnya perlahan, kayak orang yang gelisah dalam tidur. Tapi kemudian, kantong itu bangkit tanpa bantuan tangan, duduk, lalu berdiri tegak. Dia berdiri, tapi kepalanya gak ada, lehernya bolong, darah menetes ke lantai, lalu badannya mendekat ke saya. Saya mundur, kepleset, jatuh ke lantai. Dan waktu saya lihat ke atas, kepalanya sudah ada di langit-langit, nempel, menatap saya balik, lalu tersenyum. Setelah peristiwa itu, saya langsung mengundurkan diri. Ada juga kisah dari seorang cleaning service yang masih nekat datang pada tahun 2016. Ia disewa untuk bersih-bersih gedung sebelum dijual. Waktu saya ngepel ICU, semua pintu tiba-tiba nutup sendiri, lampu mati. Terus ada suara ranjang bergerak, dan ada sesuatu merangkak keluar dari ventilasi. Tangannya panjang, kakinya terbalik, mukanya penuh luka operasi yang belum dijahit. Dia jalan mendekat, tapi tubuhnya kayak kepisah-pisah. Bahu ke kanan, pinggul ke kiri, kayak patah semua. Tapi dia tiba-tiba ketawa. Ketawanya kayak anak kecil, tapi suaranya tua.
Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani masuk ke rumah sakit ini. Bukan karena horor yang mereka lihat, tapi karena beberapa yang masuk tidak lagi utuh jiwanya. Bangunan itu masih berdiri, dengan cat mengelupas, jendela pecah, dan pintu-pintu yang tak lagi mau terbuka. Rumah sakit itu pernah jadi harapan, pernah jadi tempat kesembuhan, tapi juga pernah jadi saksi derita kehilangan dan kematian yang tak wajar. Mereka yang datang bukan selalu kembali, dan mereka yang pergi tak semua pergi dalam damai. Lorong-lorong yang kosong kini diisi oleh mereka yang tak punya tempat lain untuk tinggal, yang tersesat antara dunia dan kemarahan. Tempat yang ditinggalkan bukan berarti kosong, dan bangunan yang tak berpenghuni bisa saja menyimpan lebih banyak nyawa daripada yang kau kira. Hormatilah tempat yang pernah menjadi saksi sebuah penderitaan. Jangan datang hanya untuk sebuah sensasi. Jangan bangunkan yang sudah tenang, karena tidak semua akan kembali tidur. Bersama Pocita, sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, bisa menghubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.